penerapan karyawan magang itu sebenarnya? Kalau di dalam perusahaan itu kan beda, dia tergantung kebijakan perusahaan sendiri gitu. Jadi ada setiap perusahaan yang memiliki kebijakan tertentu dalam penerapan untuk anak magang. Nah, misalkan ada kebijakan penerapan untuk anak magang itu di suatu PTA dan perusahaan A gitu, misalkan dia diberikan tanggung jawab pekerjaan itu misalkan memegang atau menghandle satu proyek gitu misalkan dalam perusahaan tersebut. Nah, tapi ada juga untuk kebijakan perusahaan lainnya itu untuk sebagai support untuk tim, mungkin support tim untuk bagian technician, support tim dalam production, untuk support tim bagian bagian teknikal dalam perusahaan tersebut. Jadi kalau untuk kebijakan dan penerapan anak magang itu diberikan limpahan tugas dan tanggung jawabnya itu kita tergantung lagi dari kebijakan perusahaan kita sendiri. Jadi kita nggak bisa menentukan, kita nggak bisa memutuskan dan memihak kalau kebijakan perusahaan untuk anak magang itu hanya satu dan hanya untuk sesuai dengan undang-undang ketentuan seperti itu gitu. Berarti ada beda-beda. Iya, jadi dia peruntukannya ya. dari setiap perusahaan itu memiliki kayak kebijakan tertentu untuk penerapan anak magangnya. Nanti anak magang ini mau dibuat apa sih gitu, anak magang ini mau dikasih perlimpahan tugas dan tanggung jawab seperti apa sih nantinya, atau dia memang mau diberikan pekerjaan sama kayak seperti hal layaknya seorang pekerja, atau dia diberikan pekerjaan seperti untuk memang belajar gitu. Biasanya sih berapa sih jangka waktu seseorang bisa magang dalam suatu perusahaan itu? Kalau menurut saya pribadi yang saya ketahui itu kadang perusahaan itu bisa cuman minimal memberikan waktu dalam waktu 3 bulan saja. Lebih kayak misalkan di atas dari 3 bulan itu bisa, tapi kalau lewat dari kurang dari 3 bulan itu biasanya perusahaan masih banyak yang belum memberikan izin untuk magang di perusahaan tersebut gitu. Jadi dia tergantung dari perusahaan juga. Ada juga, tapi sih setahu saya itu lebih dari 3 bulan. Kurang dari 3 bulan itu biasanya jarang ada sih. Jarang ada mau perusahaan yang menerima untuk anak magang di perusahaan tersebut. Itu biasanya jam dan waktu mereka magang itu ditentukan oleh perusahaan atau dari tempatnya magang itu sendiri? Dari sekolah atau kampus dia ya. Kalau itu sih sebenarnya relatif juga ya. Bisa juga dibilang ada yang mungkin perusahaan yang memberikan jam waktu untuk dia magang itu ya setengah hari atau berapa jam saja. Tapi yang selama ini saya dapatin atau selama ini saya alamin, selama saya juga pernah ngalamin jadi anak magang gitu kan, jadi anak magang yang di satu perusahaan itu biasa mengikuti jam kerja perusahaan. Jadi misalkan jam kerja perusahaan masuk jam kerja itu jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Nah, biasanya seperti itu. Lain hal kok misalkan di hari Sabtu itu tergantung lagi dari kebijakan perusahaan. Apakah anak magang ini mau dibuat untuk di hari Sabtu juga tetap masuk untuk support tim production atau juga tidak. Itu tergantungnya lagi dan ketentuan dan kesepakatan antara dua belah pihak, antara anak magang dan si pemilik perusahaan atau enggak bagian manajemennya perusahaan tersebut gitu. Jadi pertanyaan terakhir nih Eva, apa yang didapat dari orang yang magang di perusahaan yang didapatkan selain ilmu, apa yang telah didapat dari anak magang tersebut selama dia di perusahaan tersebut? Biasanya tergantung itu ke pribadinya masing-masing. Ada yang misalkan anak magang itu cuman ya memang kayak memenuhi dan untuk dia kelulusan. Ada juga yang seperti itu kan. Ada yang anak magang yang memang hanya untuk memenuhi standar untuk lulusan, sebagai persyaratan untuk lulusan dia harus ikuti magang. Ya lain-lain yang dia dapat juga nggak ada gitu. Ada juga pribadi orang anak magang yang saya ketemu itu ya memang dia mau benar-benar belajar dia misalkan bagaimana sih disiplinnya bekerja dalam perusahaan industri, bagaimana sih disiplin kayak misalnya menghargai waktu, bagaimana sih sosialisasi terhadap karyawan, sosialisasi terhadap atasan di dalam perusahaan tersebut. Jadi itu sebenarnya balik lagi ke pribadinya seseorang anak magang tersebut. Jadi kita nggak itu bisa dibilang dikatakan relatif tergantung anak tersebut.
kalau dia memang mau belajar, kalau memang dia mau pintar, ya dia belajar ekspor, dia banyak bertanya sama seniornya atau juga sama pembimbingnya atau juga sama itulah bagian penanggung jawab dia ada di perusahaan tersebut. Jadi kalau misalnya dia magang di perusahaan itu, dia dibayar atau tidak? Nah, kalau masalah itu nggak bisa saya jawab kenapa, karena itu memang ketentuan dan kebijakan perusahaan tersebut. Ada yang memang Dibayar? ada yang dibayar, bukan dibilang upah lah sebenarnya, tapi dikatakan itu dia dikasih uang transport dan uang makan. Nah, beda hal dengan upah. Kenapa? Kalau upah berarti kan dia Kerja. dianggap sebagai pekerja, bukan sebagai anak magang. Kalau dibilang uang transport ya mungkin ya memang itu harusnya dikatakan secara relasional untuk memberikan balas untuk kasih sebenarnya penghargaan lah untuk dia bisa udah bantuin ataupun dia udah bantuin production perusahaan tersebut, ya kita kasih makan. Mungkin memang itu kan secara manusiawi kita nggak kasih makan gitu. Terus secara manusiawi juga kita nggak mungkin ngasih dia nggak kasih uang transport padahal dia udah jauh-jauh ke sini gitu. Nah untuk relatif nominalnya itu balik lagi kebijakan perusahaan tersebut. Ada yang setara kayak misalkan ada yang relatif dari 500 sampai berapa gitu, tapi biasanya sih itu kebijakan perusahaan tersebut disertai dengan tanggung jawab anak magang yang dia pegang di perusahaan. Berarti itu kesepakatan dari perusahaan ya, bukan dari itu balik lagi kampus ya. karena secara saya ketahui untuk ketentuan dan undang-undang untuk anak magang itu berbeda. Itu lainnya udah pernah teman-teman untuk bagian hukum untuk anak magang, undang-undang ketentuan untuk anak magang yang mungkin bisa aja ada kan gitu. Tapi secara yang saya ketahui sampai saat ini kayaknya itu belum pernah ada gitu. Jadi masih ya kebijakan perusahaan tersebut lah mau memperlakukan anak magang itu kayak mana. Berarti tergantung kebijakan dari perusahaan. Iya. Gitu sih. Biasanya sih gitu yang saya ketahui. Gimana, ada lagi Pak? Ya, udah cukup. Oke. Pak. Makasih. Mungkin itu saya sedikit dari edukasi ya. Oke. Makasih udah menghadiri podcast yang sangat berarti ini tentang karyawan magang tentang PT Sindo Seika Aditama. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Thank you.